Perkenalkan, nama saya Ardianto dengan NPM 2240 Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan ekonomi pembangunan dengan mata kuliah ilmu kependudukan. Baiklah, yang pertama itu terkait dengan penduduk dan pembangunan ekonomi, sebuah analisis komprehensif, di mana presentasi ini akan mengkaji peran krusial penduduk dalam dinamika pembangunan ekonomi. Kita akan menjelajahi bagaimana demografi membentuk kekuatan ekonomi suatu bangsa. Penduduk aktor utama pembangunan. Dalam konteks ekonomi pendudukan, memiliki peran ganda yang strategis, baik sebagai konsumen maupun produsen. Yang pertama itu sebagai konsumen. Penduduk menciptakan permintaan pasar, mendorong produksi, dan menggerakkan roda ekonomi semakin besar, populasi potensi pasar domestik juga semakin luas. Sebagai produsen, penduduk adalah sumber utama tenaga kerja dan keahlian. Kualitas sumber daya manusia menentukan kapasitas produktif dan non-inovatif suatu negara. Kita masuk ke karakteristik demografi dan pengaruhnya. Beberapa karakteristik penduduk memegang peranan penting dalam menentukan arah dan kecepatan pembangunan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, di mana skala populasi mempengaruhi ukuran pasar dan ketersediaan tenaga kerja. Lalu ada pertumbuhan penduduk, di mana laju pertumbuhan dapat menjadi pendorong atau penghambat pembangunan tergantung konteksnya. Lalu susunan umur. Distribusi usia penduduk berdampak pada rasio ketergantungan dan potensi bonus demografi. Lalu ada kualitas sumber daya, di mana itu meliputi kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang esensial untuk inovasi dan produktivitas. Selanjutnya, dinamika penduduk dalam pembangunan, di mana pertumbuhan penduduk membawa dampak yang bervariasi, baik positif maupun negatif, terhadap perekonomian suatu negara. Dampak positif itu menambah ketersediaan tenaga kerja, mendorong peningkatan produksi, memperluas pasar barang dan jasa, lalu dasar berkembangnya kegiatan ekonomi baru. Untuk dampak negatif yaitu ketidakseimbangan antara penduduk dan kesempatan kerja, penurunan pendapatan tenaga per kapita, lalu tekanan terhadap sumber daya alam, dan meningkatnya angkatan pengangguran dan kemiskinan. Lalu selanjutnya ada pendekatan teoritis pandangan pesimis, di mana pandangan pesimis itu menyoroti potensi hambatan pertumbuhan ekonomi akibat laju populasi yang cepat, di mana yaitu keterbatasan sumber daya, di mana sumber daya alam dianggap terbatas sehingga peningkatan penduduk akan menurunkan kesejahteraan per kapita. Lalu ada beban tanggungan, di mana struktur umur muda meningkatkan rasio ketergantungan, membebani usia produktif. Fokus analisis terletak pada ukuran populasi ideal, laju pertumbuhan, dan komposisi umur untuk mencapai kesejahteraan. Lalu selanjutnya itu pendekatan teoritis, di mana pandangannya optimis. Sebaliknya, pandangan optimis melihat penduduk sebagai kekuatan pendorong utama inovasi dan kemajuan ekonomi, di mana inovasi teknologi, yaitu tekanan populasi mendorong manusia untuk berinovasi dan menemukan solusi baru. Lalu yang kedua itu kreativitas manusia, di mana kemampuan adaptasi dan kreativitas mengatasi keterbatasan sumber daya. Lalu yang selanjutnya itu peningkatan produktivitas, di mana kemajuan teknologi yang didorong oleh manusia meningkatkan efisiensi dan output. Penduduk dipandang sebagai sumber ide, inovasi, dan modal intelektual jangka panjang. Lalu yang selanjutnya itu pendekatan multidimensi dan netral, di mana kedua pendekatan ini menawarkan perspektif yang lebih kompleks dan nuansatif tentang hubungan antara penduduk dan pertumbuhan ekonomi, di mana pendekatan multidimensi melihat bahwa rumah tangga mempertimbangkan jumlah anak, berkualitas pendidikan, kepadatan penduduk, dapat mendorong spesialisasi kerja, namun juga dapat menurunkan produktivitas akibat keterbatasan lahan. Dampak positif dan negatif saling berinteraksi. Lalu selanjutnya itu pendekatan netral, di mana menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu sendiri tidak selalu berdampak langsung. Efeknya sangat tergantung pada kualitas kebijakan publik, sistem pendidikan, stabilitas institusi, dan tata kelola pemerintah yang baik dan kebijakan yang tepat. Pertumbuhan penduduk bisa menjadi netral atau bahkan menguntungkan. Lalu ada intisari dari materi, di mana kualitas menentukan dampak. Singkatnya, penduduk dapat menjadi aset berharga atau beban, tergantung pada bagaimana potensi mereka dikelola dan dikembangkan, yaitu kualitas sumber daya manusia, di mana investasi dalam pendidikan dan kesehatan adalah kunci untuk mengubah penduduk menjadi modal pembangunan.
Lalu ada struktur umur optimal, di mana memanfaatkan bonus demografi, membutuhkan perencanaan yang matang untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung produktivitas. Lalu ada kebijakan pemerintah yang tepat, di mana intervensi kebijakan dan strategi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan potensi positif penduduk. Lalu ada bonus demografi, di mana peluang atau bencana. Bonus demografi di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar adalah sebuah pisau bermata dua. Keuntungan hanya dapat direalisasikan dengan dukungan ekosistem yang kuat, yaitu pendidikan berkualitas, mempersiapkan angkatan kerja yang kompeten dan adaptif, lalu inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi dan membuka sektor ekonomi baru. Lalu ada lapangan kerja memadai, di mana menyediakan kesempatan bagi seluruh angkatan kerja, institusi yang kuat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dan akses kesehatan, di mana menjamin kesehatan dan produktivitas penduduk usia kerja. Tanpa elemen-elemen ini, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi. Hasil dari presentasi saya, di mana saya membahas tentang terkait dengan ilmu kependudukan, di mana itu berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan. Sekian dari saya dan terima kasih.